Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penelitian etnografi dan grounded teori mata kuliah metode penelitian pendidikan IPS disusun oleh kelompok 5 Tadris IPS 6C, Musfik Hidayat, Ita Agustin, Muhammad Izul Akil, Sri Rahayu, Ainur Rohma, dan Fitri Soraya. Pengertian penelitian etnografi. Metode penelitian etnografi termasuk dalam metode penelitian kualitatif. Kata etnografi berasal dari kata Yunani, ethos yang artinya suku bangsa, dan grapos yang artinya sesuatu yang ditulis. Menurut Emzir, etnografi adalah ilmu penulisan tentang suku bangsa menggunakan bahasa yang lebih kontemporer. Etnografi dapat diartikan sebagai penulisan tentang kelompok budaya. Menurut Ari, etnografi adalah studi mendalam tentang perilaku alami dalam sebuah budaya atau seluruh kelompok sosial. Jadi, bisa disimpulkan, penelitian etnografi adalah penelitian kualitatif yang meneliti kehidupan suatu kelompok atau masyarakat secara ilmiah yang bertujuan untuk mempelajari, mendeskripsikan, menganalisis, dan menafsirkan pola budaya suatu kelompok tersebut dalam hal perilaku, kepercayaan, bahasa, dan pandangan yang dianut bersama. Kemudian ada jenis-jenis penelitian etnografi. Yang pertama ada etnografi realisis. Etnografi realis. Etnografi realis merupakan pendekatan yang sering digunakan oleh para antropolog. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan kondisi budaya para informan secara objektif, berdasarkan informasi langsung di lapangan dan dipaparkan menggunakan sudut pandang orang ketiga. Nah, yang kedua ada studi kasus. Studi kasus digunakan untuk menggambarkan keadaan wilayah tertentu, seperti aktivitas, proses, atau individu yang tidak dapat digeneralisasi dengan wilayah lainnya. Yang ketiga ada etnografi kritis. Etnografi kritis merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat yang termarginalisasi. Pendekatan ini digunakan untuk memberikan bantuan dengan cara melawan ketidakadilan dan penindasan dalam suatu kelompok masyarakat, yaitu tingkah laku, keyakinan, bahasa. Ada penelitian lapangan, deskripsi, tema, dan interpretasi. Ada konteks atau pengaturan, kemudian ada refleksi penelitian. Karakteristik penelitian etnografi menurut Creswell tahun 2012 halaman 468, beberapa karakter yang bisa menggambarkan penelitian etnografi diantaranya yaitu tema budaya, kelompok berbagai budaya, pola perilaku bersama, keyakinan dan bahasa, penelitian lapangan, keterangan dan pengaturan, dan refleksi peneliti. Langkah-langkah penelitian etnografi. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan dan tipe rancangan dan mengaitkan tujuan dengan masalah penelitian. Langkah-langkah pertama dan paling penting dalam melakukan penelitian adalah mengidentifikasi kenapa Anda melakukan penelitian, rancangan bentuk apa yang Anda akan gunakan, dan bagaimana tujuan Anda terkait dengan masalah penelitian Anda. Yang kedua, membicarakan masalah-masalah terkait dengan persetujuan dan akses. Dalam langkah ini, ketiga jenis rancangan mengikuti prosedur yang sama. Yang ketiga, gunakan prosedur pengumpulan data yang tepat. Dalam etnografi realis, karena peneliti akan menghabiskan banyak waktu dengan para individu di lapangan, misalnya sampai 4 bulan atau lebih, Anda perlu memasuki situs secara berangsur-angsur dan sedapat mungkin secara tidak kentara atau unobtrusif. Yang keempat, menganalisis dan menginterpretasi data dalam sebuah rancangan. Dalam semua rancangan etnografi, peneliti akan terlibat dalam proses pengembangan deskripsi, analisis data dalam rangka menemukan tema-tema, dan memberikan interpretasi dalam rangka memaknai informasi. Yang kelima, menyusun laporan sesuai dengan rancangan. Instrumen pengumpulan data etnografi. Yang pertama, wawancara mendalam. Independent interview merupakan serangkaian pertanyaan yang diajukan peneliti kepada subjek penelitian. Yang kedua, observasi partisipan, participant observation, yaitu untuk mengetahui secara detail langsung bagaimana budaya yang dimiliki individu
atau sekelompok masyarakat, maka seorang peneliti etnografi harus menjadi orang dalam. Yang ketiga, diskusi kelompok terarah, focus group discussion, yaitu merupakan kegiatan diskusi bersama antara peneliti dengan subjek peneliti secara terarah. Yang keempat, sejarah hidup life history, yaitu merupakan catatan panjang dan rinci sejarah hidup subjek penelitian. Dan yang kelima, analisis dokumen analisis, yaitu analisis dokumen yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan menjadi terarah di samping menambah pemahaman dan informasi penelitian. Dan kelemahan etnografi. Ada beberapa yang tentang kelebihan etnografi, salah satunya adalah menghasilkan pemahaman yang mendalam, karena yang dicari dalam penelitian ini bukan hal yang tampak, melainkan yang terkandung dalam hal yang nampak tersebut. Mendapatkan atau memperoleh dari data sumber utama yang berarti memiliki tingkat validasi yang tinggi. Menghasilkan deskripsi yang kaya, penjelasan yang spesifik dan rinci. Penelitian berintegrasi langsung dengan masyarakat sosial yang akan diteliti, membantu kemampuan berinteraksi karena untuk kemampuan bersosialisasi dalam budaya yang ia coba untuk dijelaskan. Dan untuk kelemahannya tentang etnografi, dibutuhkan waktu yang lebih lama daripada penelitian lainnya. Salah satunya adalah perfeksis pengkajian kemungkinan dipengaruhi oleh kecenderungan budaya. Peneliti membutuhkan jangka waktu yang panjang untuk mengumpulkan data dan mengolah data. Pengaruh budaya yang diteliti dapat mempengaruhi psikologis peneliti ketika peneliti kembali ke budaya asalnya. Peneliti yang tidak memiliki kemampuan sosialisasi dapat kemungkinan penolakan dari masyarakat yang akan diteliti. G. Pengertian model penelitian grounded theory. Model penelitian grounded theory adalah metode penelitian kualitatif yang menggunakan sejumlah prosedur sistematis guna mengembangkan teori. Tujuan dari grounded theory approach adalah teoritisasi data. Teoritisasi adalah sebuah metode penyusunan teori yang berorientasi tindakan atau interaksi. Karena itu cocok digunakan untuk penelitian terhadap perilaku. Penelitian ini tidak bertolak dari suatu teori atau untuk menguji teori, seperti paradigma penelitian kuantitatif, melainkan bertolak dari data menuju suatu teori. Oleh karena itu, yang diperlukan dalam proses menuju teori tersebut adalah prosedur yang terencana dan teratur atau sistematis. Poin H. Ciri-ciri grounded theory. Sebagaimana penjelasan Strauss dan Corbin adalah sebagai berikut. Grounded theory dibangun dari data tentang suatu fenomena, bukan suatu hasil pengembangan teori yang sudah ada. 2. Penyusunan teori tersebut dilakukan dengan analisis data secara induktif, bukan secara deduktif, seperti analisis data yang dilakukan pada penelitian kuantitatif. 3. Agar penyusunan teori menghasilkan teori yang benar, harus dipenuhi 4 kriteria, yaitu cocok atau fit, dipahami atau understanding, berlaku umum atau generality, dan pengawasan atau kontrol. I. Langkah-langkah penelitian grounded theory. 1. Langkah teoritisasi penelitian grounded. 2. Pengumpulan data dan penyempelan teoritik. 3. Analisis data. 4. Analisis proses. J. Kelemahan dan kelebihan grounded theory. Kelemahan penggunaan model grounded theory terlalu memakan waktu yang lama. Hal ini dikarenakan adanya metodologi yang mengharuskan para peneliti untuk bersikap sangat teliti dan rajin. Proses grounded theory selama ini dituduh lewat kompleks dan membingungkan.
Banyak orang yang kesulitan mempraktekannya, kecuali dalam kondisi yang longgar, tidak kaku, dan tidak terlalu dispesifikasi. 1. Fokus penelitian diarahkan pada proses yang berhubungan dengan sebuah topik substansi. 2. Penjaringan data yang dilakukan secara stimulan dengan analisis data dilakukan dengan menggunakan penyempelan teoritis. 3. Analisis data dilakukan dalam 3 tahap, yaitu pengodean terbuka, pengodean poros, dan pengodean selektif, sambil melaksanakan perbandingan konstan dan membuat pertanyaan tentang data-data yang diperoleh. 4. Sewaktu menganalisis data untuk memunculkan kategori-kategori, sebuah kategori inti diidentifikasi. Oke semua, mungkin segitu saja yang bisa kelompok 5 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.